Di tengah dunia digital yang membuat semua orang bisa terhubung dalam hitungan detik, kita justru seringkali terjebak dalam teka-teki emosional yang menguras energi. Salah satu fenomena yang paling melelahkan mental, namun seringkali sulit kita sadari adalah breadcrumbing. Istilah ini terinspirasi dari dongeng Hansel and Gretel tentang remah-remah roti yang sengaja ditinggalkan sebagai penanda jejak. Bedanya dalam hubungan modern, remah-remah perhatian ini tidak pernah menuntun kita ke arah manapun. Breadcrumbing adalah pola di mana seseorang memberikan perhatian yang sangat minim seadanya dan timbul tenggelam hanya untuk menjaga agar Anda tetap tertarik dan terikat secara emosional. Pelaku tidak pernah berniat tulus untuk membangun hubungan yang serius atau berkomitmen. Ini adalah sebuah permainan kendali yang sangat halus, di mana pelaku membiarkan Anda kelaparan akan kepastian sambil terus melempar remah-remah perhatian agar Anda tidak benar-benar pergi meninggalkannya. Mendeteksi perilaku breadcrumbing menuntut kejujuran kita untuk melihat perbedaan antara orang yang memang sibuk dengan orang yang sengaja mempermainkan perhatian. Ciri paling kentara dari pola ini adalah ritme komunikasi yang terasa seperti roller coaster. Suatu hari mereka bisa sangat hangat mengirim pesan manis atau menunjukkan perhatian yang membuat Anda merasa begitu istimewa. Namun begitu Anda merespons dengan antusias, mereka tiba-tiba menghilang selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa kabar. Pesan yang mereka kirim pun biasanya dangkal, sekadar menyapa singkat di media sosial atau menyukai unggahan lama, namun selalu menghindar setiap kali diajak bertemu langsung atau berbicara tentang status hubungan. Uniknya, begitu Anda mulai lelah dan berniat mundur, mereka akan langsung menjatuhkan remah roti baru agar Anda berbalik arah. Siklus tarik ulur ini menciptakan kondisi psikologis yang sangat melelahkan, membuat Anda selalu berada dalam posisi menunggu, menebak-nebak, dan merasa harus terus membuktikan nilai diri demi mendapatkan perhatian yang konsisten. Lantas siapa yang paling rentan terjebak dalam perangkap komunikasi yang merusak ini? Secara psikologis, mereka yang memiliki gaya kelekatan cemas seringkali menjadi sasaran utama. Seseorang dengan pola ini cenderung membutuhkan penegasan dari luar untuk merasa berharga, serta memiliki ketakutan yang mendalam akan penolakan. Bagi mereka, remah perhatian sekecil apapun dirasa sebagai sebuah kemenangan emosional yang besar. Hal ini memicu pelepasan dopamin di otak, yang jika terjadi berulang kali akan menciptakan siklus kecanduan terhadap validasi dari pelaku. Selain itu, mereka yang sedang berada dalam fase kesepian atau orang-orang yang terlalu optimis melihat potensi kebaikan orang lain juga sangat mudah terjerat. Mereka seringkali mengabaikan realitas perilaku pelaku dan memilih bertahan demi merawat bayangan indah tentang masa depan hubungan yang mereka impikan sendiri. Kerentanan ini bukanlah sebuah kelemahan karakter, melainkan sisi manusiawi kita yang sayangnya dimanfaatkan oleh manipulator demi kepuasan ego atau sekadar pengisi waktu luang mereka. Dampak breadcrumbing terhadap kesejahteraan psikologis sama sekali tidak boleh kita sepelekan. Walaupun tidak melibatkan kekerasan verbal yang kasar, ketidakpastian yang dibiarkan kronis secara perlahan akan meruntuhkan harga diri. Anda mulai merasa tidak cukup menarik, tidak cukup berharga atau tidak layak untuk mendapatkan komitmen yang utuh. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi kecemasan sosial, gangguan tidur, hingga rasa hampa yang mendalam karena energi mental Anda habis terkuras untuk menganalisis perilaku orang lain yang tidak konsisten. Inilah alasan mengapa merawat kesehatan mental harus menjadi prioritas yang mutlak. Jiwa yang sehat adalah benteng pertahanan kita dalam menghadapi dinamika dunia. Jika benteng ini retak karena kita membiarkan orang lain mempermainkan emosi kita, seluruh aspek kehidupan kita mulai dari produktivitas kerja hingga kualitas hubungan sosial lainnya akan ikut terganggu. Menjaga kesehatan mental berarti memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita terluka dan bahwa kita berhak mendapatkan kejujuran. Jika Anda mulai menyadari bahwa Anda sedang menjadi objek permainan breadcrumbing, langkah pertama yang paling menantang adalah berani jujur pada diri sendiri. Berhentilah mencarikan alasan bagi perilaku mereka, seperti menganggap mereka mungkin sedang sibuk kerja atau belum siap berkomitmen. Langkah nyata yang perlu diambil adalah menetapkan batas yang tegas. Jika komunikasi yang terjalin tidak pernah berujung pada tindakan nyata atau pertemuan yang berkualitas, maka sudah saatnya interaksi tersebut dikurangi atau dihentikan sama sekali. Menerapkan aturan tanpa kontak seringkali menjadi obat yang paling membebaskan.
meski awalnya terasa sangat berat. Dengan memutus aliran remah roti tersebut, Anda memberikan ruang bagi diri sendiri untuk pulih dan melihat situasi dengan pikiran yang lebih jernih. Alihkan kembali fokus dan energi Anda pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, seperti hobi, karir, dan lingkaran pertemanan yang tulus menghargai kehadiran Anda. Kita perlu menanamkan pemahaman mendalam bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan pernah menempatkan seseorang dalam posisi memohon atau digantung tanpa kepastian. Hubungan yang sehat selalu bersandar pada komunikasi yang transparan, konsistensi tindakan, dan rasa hormat yang timbal balik. Menghargai kesehatan mental diri sendiri berarti tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang hanya memberi beban emosional tanpa ada timbal balik yang sepadan. Kita harus belajar untuk lebih mencintai kedamaian pikiran kita sendiri daripada mengejar validasi semu dari orang yang tidak menghargai waktu kita. Investasi terbaik dalam hidup bukanlah pada orang yang gemar memberi harapan palsu, melainkan pada pertumbuhan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Dalam proses pemulihan ini, jangan pernah ragu untuk bersandar pada lingkungan sosial yang positif atau mencari bantuan profesional jika rasa tidak berdaya itu mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdiskusi dengan seorang psikolog atau konselor dapat membantu kita memahami pola perilaku sendiri, sekaligus memperkuat batasan emosional agar tidak mudah terjatuh dalam lubang yang sama di masa depan. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah pemilik penuh atas narasi hidup Anda sendiri. Jangan biarkan orang lain menuliskan bab yang penuh dengan ketidakpastian dalam buku kehidupan Anda. Kedaulatan atas perasaan adalah kunci utama menuju kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan. Pada akhirnya, melangkah keluar dari lingkaran breadcrumbing adalah sebuah bentuk pernyataan harga diri yang sangat kuat. Ini adalah pengakuan tulus bahwa kehadiran Anda terlalu berharga untuk sekadar dijadikan cadangan atau hiburan sesaat ketika orang lain merasa bosan. Dengan merawat kesehatan mental secara konsisten, kita sedang membangun standar yang lebih tinggi bagi siapapun yang ingin memasuki ruang personal kita. Kita semua berhak atas roti yang utuh, bukan sekadar remah-remah yang jatuh dari meja orang lain. Mari kita berjalan menjauh dari jejak palsu tersebut dan melangkah menuju masa depan di mana harga diri dan ketenangan jiwa menjadi prioritas yang utama. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya dengan menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar berniat untuk datang. Teruslah menjaga dan merawat jiwa, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat kekuatan besar untuk menarik hubungan yang benar-benar bermartabat, tulus, dan setara. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.